Kak Mai. Apa kabar nih Kak Mai? Kita udah jarang ketemu kan? Alhamdulillah, baik-baik. Kesibukan Kak Mai sekarang ngapain aja Kak? Ini sih lagi urus usaha kayak gitu-gitu, sambil cari-cari kerjaan juga. Kalau usaha yang dijalani sekarang tuh apa Kak? Sejauh ini sih aku masih menjalankan usaha di bidang F&B ya, dengan brand Nice to Meet You gitu. Oh iya ya, aku sempat tahu sih itu. Tapi sebelum kita lanjutin, boleh dong kenalan dulu. Ya, kenalin aku Diame Anggra ini. Panggil aja Mai, biar lebih akrab. Boleh dipanggil saya nggak? Jangan dong, nanti ada yang marah. Oke, brandnya tadi apa Kak namanya? Nice to meet you. Oh berarti itu kayak minuman gitu ya? Ya, Oke, terus awal mula dari usaha ini tuh apa sih? awal mulanya ngebentuknya atau gimana nih? Ya awal mula dapet ide gitu, aku pengen usaha kayak gini nih gitu. Ini sih, jadi tuh berawal dari diri sendiri yang suka banget sama minuman kekinian. Tapi kalau terus-terusan beli, dirasa sangat boros. Kalau harus beli minuman dengan range harga di atas 20 ribuan kan. Nah, sedangkan untuk minuman di harga 10 ribuan itu dirasa kurang worth it. Nah, dari situ saya berusaha mencari cara gimana bisa kualitas puluhan ribu dituangkan dalam sebuah produk 10 ribu. Dari sinilah ide awal muncul saya membangun Nice to Meet You. Wah, jadi berawal dari kesukaan gitu ya. Jadi berawal dari kesukaan yang suka-suka beli-beli minuman kayak gitu-gitu. Jadi timbul keresahan. Kenapa harganya mahal sih? Kalau minuman enak tuh, kenapa nggak harga 10 ribu dapat minuman yang enak? Gitu. Sebenarnya keborosan awal kita tuh bisa menjadi usaha gitu dong di masa depan. Betul. Tergantung peluang dan cara pemikiran kita sih. Apapun hal kecil bisa dijadikan usaha gitu sih. Jadi nggak apa-apa buat teman-teman yang sekiranya mungkin kenapa aku jajan terus kayak gitu-gitu, itu bisa dijadiin motivasi buat dapat usaha kayak gitu dong. Oke, oke. Terus kalau sekarang ini usahanya tuh dari Kamai sendiri atau kerjasama sama teman-teman atau siapa gitu, Kak? Kalau usaha Nice to Meet You ini aku 2 orang sih Win, aku sama temanku yang satunya kayak gitu. Oh, berdua ya kayak berarti. Terus kalau lokasinya sendiri di mana, Kak? Buat lokasinya sih saat ini masih di ini ya, di kota sendiri kan, di Sidoarjo. Karena kebetulan aku sama partnerku juga domisilinya di Sidoarjo gitu. Oke, ditunggu untuk cabang-cabang di daerah yang lain ya. Ah, Malang sih pengen. Ya boleh tuh, boleh. Terus kalau menurut aku ya Kak, anak-anak Hmm, kayak aku, terus Kak Mai juga mungkin, itu kan kayak susah gitu kan memulai usaha. Terus hmm, kayak kalau pernah gagal, itu kan kayak males gitu loh buat pulang lagi. Nah, menurut hmm. kamu itu apa sih pentingnya usaha gitu untuk anak muda? Sebenarnya usaha itu penting banget sih buat anak muda. Soalnya dari sini kita bisa belajar buat berani ambil keputusan, kayak belajar manajemen resiko, belajar bagaimana caranya bisnis itu bisa sustainable, kemudian mengembangkan menjadi bulan outlet kayak gitu. Tapi perlu digarisbawahi oleh teman-teman, tidak semua orang itu memang mempunyai passion di bidang bisnis. Jadi ketika sudah mencoba, gagal, kemudian mencoba lagi dan terasa hambar, mungkin jalan teman-teman bukan menjadi wirausaha atau bukan menjadi seorang pengusaha, tapi menjadi seorang profesional yang tidak kalah hebatnya dengan seorang pebisnis. Mungkin bisa di bidang, kalau teman-teman kimia, mungkin bisa bekerja di industri, kayak gitu-gitu sih, Win. Oke, tadi tuh ngomong kimia ya. Eh, Pernah nggak sih kamu itu Ya, dapat dapat omongan kayak jurusannya ini tapi kerjanya ini, usahanya ini gitu. Pernah nggak sih Kak? eh kalau buat itu sih mungkin pernah sih, Win. Tapi ya enggak apa-apa. Kan karena pun
aku membangun usaha ini kan masih waktu aku masih kuliah kan, mau ambil semester akhir skripsi itu. Jadi ya buat belajar juga wirausaha, terus belajar juga kehidupan yang sebenarnya itu kayak gimana. Kan nggak harus melulu tentang kimia, apapun itu peluangnya ya bisa kita manfaatin, salah satunya di bidang F&B ini, gitu. Oke, berarti nggak usah dengerin omongan orang gitu ya. Ya, ya nggak apa-apa, dengerin aja, mungkin kalau dia menghujat nggak apa-apa sih, itu bisa dijadikan motivasi kan, buat bangkit dan berkembang, gitu. Iya, iya. Dibuktikan. Terus kalau Kamai sendiri pernah nggak sih Kak berada di titik terendah gitu pas Kamai ini memulai usaha gitu? Ada lah pasti. Semua usaha itu pasti ada ini kan, plus minusnya. Pasti ada jatuhnya. Ada saat kamu di bawah banget, ada saat kamu di atas kayak gitu. Untuk yang paling berada di titik paling bawah itu di bulan Januari kemarin mungkin, Win, kalau dari usahaku sendiri. Karena waktu itu kan musimnya lagi musim hujan juga ya. Jadi aku pun usahanya di bidang minuman. Jadi ketika musimnya lagi dingin, mungkin penjualannya emang menurun. Kemudian ada beberapa masalah lah emang yang harus dihadapi, mungkin dari lokasi, pegawainya, kayak gitu-gitu. Nah dari sini, jadi kan kita bisa memikirkan keputusan-keputusan yang terbaik untuk usaha kita, gitu. Kalau COVID sendiri ngaruh nggak sih Kak ke usahanya Kak Mai? Jadi gini, waktu sebelum ini ya, sebelum PPKM ini, kalau ditanya pertanyaan terkait masalah yang terjadi karena pandemi di usaha, sebenarnya aku masih bisa jawab. Aku belum merasakan apapun karena waktu bangun usaha ini itu juga di masa pandemi. Jadi aku lagi nggak ada kerjaan waktu itu sama partnerku, jadi merealisasikan keinginan untuk membuka usaha. Nah, selama pandemi ini mungkin baru merasakan efek yang benar-benar menurut aku lumayan itu ketika PPKM ini sih, Win. Karena di PPKM ini keadaannya kan mungkin mengkhawatirkan ya. Orang lebih aware, jadi nggak keluar-keluar. Dan dari pemerintah pun di kotaku sendiri itu ketat sekali di kotanya. Jadi jam 8 kan udah nggak ada kegiatan apapun tuh. Jalan raya udah dimatiin lampunya. Jadi mungkin di pandemi ini sangat-sangat berpengaruh di penjualan saat PPKM. Hampir 50% penjualannya turun. Itu sih mungkin yang benar-benar aku rasain di pandemi ini. Ngaruh banget berarti ya Kak, apalagi pas PPKM ya? Menurutku emang benar-benar ngaruh sih, karena kan orang lebih aware ya, jadi nggak berani tuh keluar-keluar rumah, apalagi kayak beli-beli makanan minuman di luar mungkin. Itu sih, jadi ngebuat penjualan tuh turun drastis sampai 50% gitu. Pas pendapatannya itu turun gitu ya Kak, apakah Mei ini nggak punya pikiran tuh kayak apa aku berhenti aja ya gitu. Terus kan aku harus bayar pegawai, harus beli bahan-bahan gitu kan Kak. Ada nggak sih pikiran untuk berhenti gitu? Kalau untuk berhenti sih nggak ada sih, Win. Karena pun aku tuh udah mikir buat kedepannya gitu loh. Ini Nice to Meet You itu mau diapain, buat dijadikan apa, kayak gitu-gitu. Udah ada plan gitu kan buat kedepannya itu kayak gimana. Jadi untuk berhenti di tengah jalan menurutku itu nggak banget sih buat Nice to Meet You kayak gitu. Mengatasi masalah gaji karyawan itu masih bisa kita handle kayak gituin dengan cari beberapa solusi. Mungkin salah satu solusinya itu kita mangkas di pegawai sih. Jadi kita memperlakukan shifting. Seenggaknya ada gaji pegawai yang bisa di-cut kayak gitu buat operasionalnya. Oh, berarti harus punya apa ya? Harus bisa memanage uang dan sumber daya manusianya juga ya. Ya, jadi harus benar-benar apa ya?
pinter cari keputusan yang tepat kayak gitu. Oke, terus zaman sekarang nih Kak, kan banyak banget ya lulusan tuh yang lulusnya pas COVID gini, kan juga susah tuh, perusahaan-perusahaan juga banyak yang bangkrut, terus nggak buka lowongan pekerjaan. Jalan satu-satunya ya mungkin bisa melalui usaha gitu kan Kak. Kalau Mm. dari kami sendiri, ada nggak sih contoh-contoh usaha yang cocok gitu untuk lulusan lulusan terbaru nih di masa-masa COVID kayak gini? Jadi ini sih Win, jadi sebenarnya menurutku ya usaha yang paling baik itu usaha di bidang yang kita kuasai. Dan itu relatif kan bagi setiap orang masing-masing. Nah kalau melihat keadaan yang seperti ini, di pandemi seperti ini, mungkin alangkah baiknya ketika bisnisnya itu sistemnya online, baik sales maupun marketingnya. Karena kondisi yang sedang kurang bagus ini bisa mengurangi interaksi yang terjadi langsung. Jadi buat sales yang seperti aku bilang tadi, waktu PPKM ini penjualan di Nestim itu juga menurun 50%. Jadi alangkah lebih baiknya buat teman-teman yang ingin membangun usaha, sebaiknya usahanya itu dijalankan secara online, yang bisa dijalankan secara online gitu. Oke, sekarang juga banyak nggak sih Kak kayak usaha buat desain gitu-gitu kan juga nggak perlu modal gitu kan ya Kak? Buat Mm-mm. yang pinter desain. Ya, jadi tuh kayak apa ya? Kita itu lebih memanfaatkan apa yang kita punya untuk bisa dijual kayak gitu. Kalau pinter desain, ya nggak apa-apa. Usaha bikin jasa desain gitu mungkin buat teman-teman yang masih mahasiswa. Itu bisa kok, Win. Jadi tergantung Jadi pemikiran kita. iya, bisa juga dari hobi dan soft skill yang dia punya gitu kan Kak. Ya, benar. Terus langkah deh, kan kita udah punya soft skill nih misal. Langkah Hmm. yang harus dilakukan tuh buat memulai usaha dan konsisten ketika usahanya sudah dimulai gitu. Oke, oke. Jadi sesuai pengalaman aku, jadi kita harus lakukan analisa market atau pasar dulu sebelum memulai usaha. Jangan sudah buka usaha tapi kita nggak tahu kepada siapa sih barang itu akan kita jual. Nah, kalau kita nggak tahu pasar kita siapa, kita itu bakalan struggle banget di usaha kita. Kayak gitu. Nah, setelah kita riset pasar, kita lakukan riset produk. Kira-kira produk yang cocok dan bisa menjadi solusi bagi target pasar yang sudah kita lakukan riset tadi itu apa? Setelah kita menemukan produknya, baru tuh teman-teman lakukan analisa kompetitor untuk mempersiapkan langkah-langkah atau strategi yang akan diambil. Kayak gituin. Jadi, misal nih, seblak lah seblak. Anggaplah gitu ya. Jadi, pertama itu kalian riset pasar dulu. Mau di kalangan menengah ke bawah atau menengah ke atas kayak gitu. Nah, dari riset pasar itu kalian nentuin produk. Misal tuh ketemu produk seblak. Oke, kalian mau bikin seblak kan, produknya seblak. Jadi kalian langkah selanjutnya kalian tuh harus analisa kompetitor. Jadi brand-brand apa aja yang jadi kompetitor kalian nantinya. Misal sebelah A, sebelah B, sebelah C kayak gitu kan. Nah, dari masing-masing sebelah ini, produk sebelah ini kalian tuh analisa kelebihan dan kekurangannya masing-masing brand ini. Dan itu dijadikan kelebihan dari produk kalian. Nah, analisa kompetitor ini dilakukan buat bikin penentuan harga dan marketing kita. Jadi 3 hal sih yang perlu dipersiapkan. Riset market, riset produk, sama analisa kompetitor. Oke, ngomong-ngomong kompetitor nih Kak, zaman sekarang kan banyak banget jenis usaha tuh yang sama, kayak misal Kamai ya, kan di bidang minuman gitu-gitu kan. Nah itu kan sekarang banyak banget uh, orang-orang tuh yang juga mendirikan usaha seperti itu gitu. Nah, apa sih yang harus dilakukan tuh untuk apa ya? Untuk enggak bingung gitu, gimana sih caranya biar pembeli tuh juga beli ke kita, nggak ke tempat orang itu aja gitu. Ini sih mungkin
sekarang ini yang aku lihat itu kebanyakan sesuatunya itu viral di digital marketing. Jadi kalau menurutku kalau ingin memberikan nama ke brand kita untuk menyaingi kompetitor-kompetitor kita, langkah awal kita itu mungkin kita harus membuat si customer kita ini coba dulu produk kita. Nah, langkahnya itu buat mereka nyoba, kita adain promosiin. Nah, kalau kita promosi aja, nggak dibantu dengan endorse ke food vlogger gitu ya misal, itu akan percuma. Karena nggak semua orang itu tahu kita, masih belum tahu kita kan. Jadi kita harus cari sesuatu yang bisa memperkenalkan kita. Jadi waktu itu, ini contohnya di aku sendiri aja ya, Win. Jadi waktu itu pas awal-awal buka itu kan, orang kan nggak pernah tahu tuh, Nice to meet you itu siapa, Nice to meet you itu apa. Jadi waktu awal dulu itu, apa ya, solusinya aku biar bisa dikenal, dibandingkan kompetitor-kompetitor, mungkin endorse ke food vlogger. Jadi kita endorse ke food vlogger di kota kita, Sidoarjo, sambil dibarengi promosi. Jadi kita gratiskan waktu itu pas grand opening. Nah, fungsinya itu biar kita itu bisa ngejaring customer. Jadi customer itu bisa nyobain produk kita. Ketika produk kita sudah enak, aku yakin customer itu pasti bakalan repeat order ke kita dan bisa kenal sama produk kita. Gituin. Yang selama ini udah aku lakukan. Berarti kurang lebih tuh memperluas branding gitu ya, Kak? Branding sih yang paling penting tuh. Apalagi online gini nggak sih, Kak? Perlunya tuh ya emang branding gitu. Kalau online juga perlu promosi melalui media online gitu-gitu ya, Kak? Iya, kalau emang kita susah dari diri kita sendiri nge-brandingnya, mungkin dari Instagram kita atau akun pribadi kita, mungkin lingkupnya kurang luas ya, Win. Oke, itu juga bisa membantu food vloggernya untuk mendapat fee juga ya, Kak ya? Betul. Oke, satu lagi nih, Kak. Pertanyaan terakhir. Ada motivasi nggak sih dari Kak Mai sendiri untuk teman-teman yang bakalan nonton podcast ini nanti? Ini sih, buat teman-teman yang masih muda, jangan pernah merasa takut. Sebenarnya ketakutan-ketakutan yang ada di dalam pikiran kalian itu membentuk tembok-tembok besar di sekeliling kalian. Jadi kalian harus merobohkan ketakutan-ketakutan itu dan digantikan dengan keberanian. Karena menurutku, memulai itu membutuhkan keberanian. Jadi buat teman-teman, pesan terakhirku di kondisi yang seperti ini, berbahagialah, bekerjalah, dan percayalah. Bulanmu akan bersinar terang suatu saat nanti. Wah, keren-keren. Oke, mungkin cukup sampai sini aja dulu ya, Kak ya. Semoga kita bisa ketemu lagi, bahas usaha-usaha lagi. Semoga juga usaha Kak Mai nantinya lebih sukses lagi, bisa buka cabang banyak di mana-mana, di Malang juga. Amin. Terus, kalau misal nanti teman-teman mau nanya-nanya, harus hubungi melalui apa nih, Kak? Bisa DM Instagram deh, boleh. Apa tuh Instagramnya? Jangan lupa follow Instagramku ya. diah.miy. Oke, kalau usahanya? niceToMeetYou.id. Jangan lupa ya teman-teman. I love you. Stay safe semua. Oke, untuk teman-teman yang di Sidoarjo mungkin ya kayak bisa langsung tuh datang ke gerainya Nice to Meet You gitu. Ditunggu nih. Oke, mungkin aku mau ngucapin makasih banyak sih sama Kak Mai udah mau bagi ilmunya dalam memulai usahanya Kak Mai. Kalau gitu, see you ya Kak Mai. Dadah, terima kasih Wina. Oke.